Selamat pagi, saya Lubertus Abdi Widyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Papua dengan NIM 2022-81138. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 23 Konang Selatan, Sulawesi Tenggara. Mari kita simak videonya berikut. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Syukur ya, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Bapak. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, organ-organ pada sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua kelompok, ya, yaitu yang pertama saluran pencernaan dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Ada yang masih ingat di sini apa saja yang termasuk ke dalam saluran pencernaan? Silakan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Terus sekali ya. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan? Siapa yang bisa silakan? Ya silakan. Kelenjar lidah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Ya, benar ya. Betul. Jadi apa yang sudah dua teman kalian ungkapkan itu sudah benar tentang beberapa organ yang termasuk ke dalam saluran pencernaan dan juga yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan. Nah, setelah kalian memahami tentang organ-organ pencernaan, tentunya kalian juga harus tahu bahwa pada sistem pencernaan juga itu bisa mengalami gangguan, ya, bisa mengalami gangguan pencernaan. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Di depan kalian ini sudah tampil gambar, ya, sebuah gambar seorang anak yang jajan sembarangan. Kemudian dia merasakan sakit pada perutnya akibat jajan yang sembarangan ini. Nah, apakah kalian pernah juga merasakan hal yang sama ketika makan makanan yang tidak higienis? Pernah. Nah, apa yang kamu rasakan di perutmu? Sakit perut. Kemudian mules. Apalagi? Rasa ingin muntah. Ya, itulah beberapa macam rasa yang kita bisa rasakan ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, gitu ya. Ya, ini ada dua tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang kedua, menganalisis penyebab gangguan pencernaan dan upaya menjaga kesehatan pencernaan. Nah, dua tujuan ini nanti kalian akan capai melalui diskusi kelompok. Sebentar, Bapak akan bagikan LKPD, bahan ajar, dan juga video pembelajaran yang akan kalian pelajari untuk mencapai dua tujuan ini. Bapak akan menayangkan sebuah video tentang beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Silakan disimak baik-baik. Alat pengelola energi dari makanan yang bisa konsumsi. Ketika ada positif,
Terlebih, masalah mobilitas kerap menjadi sorotan setelah kasus Arya Permana dan Sindrom Mata-Mata ramai dibicarakan. Arya adalah proyek utama dengan dana 190 miliar. Kurang-kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan pada anak penyebab banyaknya anak di Bangkalan Jawa Timur makanan yang Desember 2021 hingga Januari 2022 terdapat 40 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Pada 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut. Viral di akun TikTok @mamapemudo, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan napas tersendat sembari menggunakan selang oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Enrico Deng sebelum meninggal dunia. Semua rasanya Glenn mengucapkan perpisahan dengan keluarga kekasihnya, serta teman-temannya yang ada di perguruan. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, diduga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Setelah diuji, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Baik, setelah kalian melihat tayangan video tentang beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan, nah sekarang apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut, ya, dari beberapa fenomena gangguan sistem pencernaan yang telah ditampilkan di video tadi? Ya. Adakah gangguan pencernaan selain yang ada di situ? Ya, adakah gangguan pencernaan selain dari yang ada di video tersebut? Ya. Kebetulan tadi ini video yang tayang itu hanya 3 ya, hanya 3. Nah, nanti kita akan lihat apakah masih ada lagi penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Oke, kemudian apa lagi? Ya. Apa yang menyebabkan dari gangguan pencernaan tersebut? Apa yang menyebabkan Gangguan pencernaan. dari gangguan pencernaan tersebut, ya? Tadi ada beberapa memang yang tidak dijelaskan apa penyebabnya, ya. Oke. Kemudian ada lagi? Ya. Bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem pencernaan? Bagaimana kita mengupayakan menjaga kesehatan sistem pencernaan? Betul sekali ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, dari beberapa pertanyaan yang sudah kalian ungkapkan, nanti kalian akan bawa ke dalam diskusi LKPD, ya. Nanti kalian tuangkan di LKPD. Yang sebentar akan Bapak bagikan, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Bapak akan membagikan ada bahan ajar, video pembelajaran dan juga LKPD di tiap kelompok. Nah, untuk video pembelajaran tadi Bapak sudah bagikan melalui WhatsApp grup, ya. Nanti tinggal dilihat saja di WhatsApp grupnya untuk dinonton, ya.
dapat LKPD dan pengajarnya? Sekarang saatnya kalian mendiskusikan dari permasalahan-permasalahan yang sudah kalian rumuskan tadi. Ya. Kalian sajikan di LKPD. Silakan dibaca untuk LKPD. Jika ada masalah, boleh langsung bertanya. Ya. Silakan untuk diskusi kelompok. Ya, perlu juga Bapak sampaikan di LKPD itu juga tersedia link ataupun juga barcode ya, barcode. Nanti silakan di scan juga bisa kalau mau melihat videonya. Ya, silakan. Melampaui batas, waspada akan ancaman obesitas atau kerumunan lemak pada. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus obesitas tertinggi. Harap semuanya aktif ya, karena ada penilaian tentang keterampilan di diskusi. Gimana? Sudah selesai? Belum? Ini lagi ya? Tinggal 5 menit lagi.
Baik, waktunya selesai ya. Sekarang saatnya kita melakukan presentasi ya. Presentasi dari hasil diskusi yang kalian lakukan. Nah, untuk diskusinya nanti di tempat saja ya. Kelompok 1 nanti yang akan menanggapi adalah kelompok 2. Kelompok 2 yang akan menanggapi adalah kelompok 3. Dan kelompok 3 yang akan menanggapi adalah kelompok 1. Untuk kesempatan pertama, Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan materi yaitu obesitas. Obesitas yaitu kondisi yang ditandai dengan berat badan berlebih akibat penumpukan lemak dalam tubuh. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga bisa terkena obesitas. Penyebab gangguan obesitas adalah 1. Pola makan tidak sehat dengan mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang dibakar, baik lewat olahraga maupun aktivitas normal. Yang kedua yaitu genetik atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang paling utama. Yang ketiga adalah usia. Banyak lansia yang kurang bisa mengontrol pola makan yang disertai dengan aktivitas fisik yang jarang. Akibatnya kenaikan berat badan yang tidak dapat dihindari. Yang keempat yaitu penyakit tertentu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kegemukan atau obesitas. Yang kelima yaitu hormon. Hormon sangat berpengaruh besar terhadap kenaikan berat badan seseorang. Ketika hormon di tubuh tidak seimbang dapat menyebabkan penumpukan lemak, nafsu makan naik, dan membuat kita lebih sering lapar. Ada beberapa cara menanggulangi obesitas yaitu merubah pola makan dengan meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks dan batasi konsumsi karbohidrat sederhana atau gula. Yang kedua yaitu batasi konsumsi gorengan dan lemak trans atau margarin. Yang keempat yaitu biasakan makan dengan piring makan teh, yaitu setengah piring makan berisi sayuran, setengah piring nasi dibagi menjadi 2 bagian, seperempat bagian berisi nasi dan seperempat bagian berisi lauk. Yang terakhir yaitu melakukan aktivitas fisik aerobik, dapat berupa jalan cepat, berlari, bersepeda, serta olahraga kompetitif, yaitu
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok 3. Silakan. Perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan sistem pencernaan, yaitu diare. Diare yaitu kondisi ketika buang air besar yang encer lebih sering terjadi dari biasanya, yang disebabkan oleh kurangnya memperhatikan kebersihan lingkungan dan pola makanan. Ada beberapa penyakit penyebab diare diantaranya. Penyebab diare yang paling sering dialami orang adalah adanya virus atau bakteri berbahaya yang masuk ke dalam pencernaan. Misalnya, rotavirus yang bisa menyebabkan diare akut pada anak-anak. Sementara itu, bakteri Salmonella sering menjadi penyebab diare pada orang dewasa. Gejala diare diantaranya mual dan muntah-muntah, buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, bentuk feses lembek dan cenderung cair, nyeri di area perut yang biasanya diikuti juga dengan rasa melilit-lilit, mules serta perih, dehidrasi karena hilangnya cairan tubuh. Ada beberapa cara menanggulangi diare, yaitu tindakan paling penting dalam penanganan diare adalah mencegah timbulnya dehidrasi yang disebabkan oleh diare, minum air putih dan larutan Oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi akibat diare. Oralit merupakan obat diare alami yang terbuat dari campuran gula, air, dan garam. Disarankan untuk mengonsumsi air kelapa sebagai obat diare alami, sebab air kelapa merupakan cairan elektrolit alami yang membantu mencegah terjadinya kekurangan cairan pada tubuh sebagai akibat diare. Mengonsumsi obat diare seperti Attapulgite. Cara kerja Attapulgite sebagai obat diare adalah dengan menyerang bakteri atau racun yang ada di dalam saluran pencernaan, dan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah ke toilet, sebelum makan, dan saat menyiapkan makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada tanggapan dari kelompok 3, kami persilakan. Ya, kami dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2, yaitu kekuatan menahan rasa pedas atau keasaman makanan kan berbeda setiap orang. Terkadang makan pedas sedikit langsung diare. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan kekuatan menahan pedas dan keasaman seseorang berbeda? Sensasi pedas yang kita rasakan dari makanan pedas akan dideteksi oleh sebuah saraf reseptor atau penerima yang bernama TRPV1, yaitu protein berukuran kecil yang akan terbuka sebagai respons dari peningkatan suhu, seperti yang dilakukan oleh zat capsaicin dalam cabai. Ketika kita mengonsumsi cabai yang memiliki zat capsaicin yang panas, maka reseptor TRPV1 akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada sesuatu yang panas dan pedas sedang mengenai reseptor tadi. Setiap orang ternyata memiliki jumlah protein TRPV1 yang berbeda-beda. Jumlah TRPV1 yang berbeda-beda inilah menyebabkan seseorang lebih tahan atau justru tidak bisa makan makanan pedas sama sekali. Itulah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 3? Ya, silakan. Sudah jelas ya? Saya kira juga seperti itu. Jadi sudah jelas apa yang dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa yang membuat ketahanan pedas seseorang berbeda itu karena memiliki TRP1 yang berbeda-beda jumlahnya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gangguan pada pencernaan, yaitu asam lambung kronis.
atau GERD. GERD adalah suatu kondisi di mana isi perut yang mengandung asam naik ke kerongkongan. GERD disebabkan oleh melemahnya otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung sehingga menyebabkan reflux atau aliran balik, atau naiknya isi dan asam lambung ke seluruh esophagus. Yang kedua, terlalu sering mengonsumsi makanan yang asam, pedas, dan berminyak akan meningkatkan produksi asam lambung dan melemahkan otot sphincter serta melambatkan pengosongan lambung. Yang ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik dapat memperberat gejala asam lambung, antara lain seperti makan terburu-buru, sering makan dalam porsi yang banyak, dan langsung tidur setelah makan. Kondisi tersebut akan meningkatkan tekanan dalam rongga perut. Gejala-gejala GERD. Gejala-gejala GERD adalah asam ulas yang terus-menerus dan persisten, terasa seperti terbakar, yang menyakitkan di tengah dada. Yang kedua, terjadi regurgitasi, yaitu seperti saat campuran antara gastric juice atau getah perut dan terkadang makanan yang belum dicerna kembali ke kerongkongan dan masuk di mulut. Yang ketiga, kesulitan menelan. Yang keempat, sensasi ada benjolan di tenggorokan. Dan kelima, peradangan pita suara atau laringitis. Cara menanggulangi GERD adalah: yang pertama, jalani pola makan sehat dengan porsi yang sedikit tetapi lebih sering. Yang kedua, menghindari makanan dan minuman yang dapat mengiritasi jantung, seperti minuman beralkohol, berkafein, makanan yang pedas dan asam. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan yang aman untuk lambung, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan yang tinggi prebiotik seperti yogurt, natto, dan kimchi, protein nabati seperti tahu dan tempe, protein hewani yang rendah lemak jenuh misalnya dada ayam dan ikan. Dan yang keempat, yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti antasida untuk meredakan asam lambung. Penghambat pompa proton guna menghambat produksi asam lambung, dan antibiotik jika mak kronis disebabkan oleh infeksi bakteri pylori. Itu saja dari kelompok kami. Ada tanggapan dari kelompok 1? Dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 3. Tes apa yang harus dijalani untuk mendiagnosis asam lambung kronis? Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tes apa yang harus dijalani untuk mendiagnosis asam lambung kronis. Jawabannya yaitu salah satu tes untuk menentukan penyakit ini adalah dengan endoskopi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan tabung yang fleksibel dengan kamera ke tenggorokan untuk mengambil gambar kerongkongan, dan untuk membantu melakukan biopsi jaringan. Tes lainnya yang juga bisa dilakukan untuk mendiagnosis asam lambung kronis adalah ambulatori, yaitu untuk mengukur jumlah asam di perut selama 24 jam. Ya, itulah yang kami bisa jawab dari pertanyaan nomor 1. Ya, setelah kalian presentasikan hasil diskusi kelompok, sekarang siapa yang bisa mengumpulkan dari yang telah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari diskusi hari ini adalah beberapa gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, di antaranya obesitas, diare, dan asam lambung kronis. Obesitas yaitu kondisi yang ditandai dengan berat badan berlebihan akibat menumpukan lemak di dalam tubuh. Diare adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya frekuensi buang air besar dan tekstur feses yang lebih cair. Kemudian, asam lambung kronis adalah kondisi ketika asam lambung naik dari perut menuju kerongkongan karena lemahnya katup di bagian bawah kerongkongan. Secara umum, beberapa
menjaga kesehatan pencernaan yaitu 1. Memilih makanan bernutrisi dan memasak makanan sendiri sehingga tidak dapat mengatur jenis nutrisi yang masuk. 2. Mengonsumsi makanan berserat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan beberapa jenis biji-bijian. Serat yang masuk akan membuat kita lebih kenyang dan juga tidak kembung. 3. Mengonsumsi lemak sehat dari buah-buahan seperti alpukat, beberapa biji-bijian. Selain itu, ada beberapa pilihan ikan berlemak dengan kandungan asam lemak omega 3 yang bisa dikonsumsi untuk menjaga sistem pencernaan. 4. Mengendalikan stres. Karena saat tubuh mengalami stres, kortisol akan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Hormon itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Stres yang berlebihan juga akan membuat Anda memiliki pola makanan yang buruk. 5. Memenuhi kebutuhan air harian akan membuat pencernaan berfungsi dengan baik. Setidaknya, kita meminum 8 gelas air atau 2 liter air setiap harinya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Oke, baik. Sudah jelas ya apa yang telah disimpulkan oleh salah satu teman kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah kalian menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini, ya, saatnya kalian melakukan penilaian diri tentang sikap sosial yang sudah kalian lakukan di diskusi tadi. Nah, untuk penilaian diri ini, Bapak sudah bagikan linknya di WhatsApp group. Jadi silakan dibuka, kemudian diisi untuk penilaian diri. Silakan. Ya, setelah kalian melakukan penilaian diri terhadap sikap sosial, nah, sekarang saatnya kalian melakukan refleksi dan evaluasi. Untuk refleksi dan evaluasi ini, Bapak akan bagikan juga linknya melalui WhatsApp group, ya. Jadi silakan dikerjakan untuk yang refleksi dulu. Silakan. Ya, untuk refleksi sudah selesai, hasilnya cukup bagus ya. Ya baik, setelah kalian melakukan refleksi, sekarang silakan melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk linknya itu juga sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp ya. Silakan dibuka dan dikerjakan. Evaluasi kalian sudah cukup baik, hasilnya ya sudah bagus semua. Dan ini menandakan bahwa pemahaman kalian sudah bagus dalam pembelajaran hari ini. Baik, setelah kalian melakukan refleksi dan evaluasi, perlu Bapak sampaikan bahwa materi tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia ini merupakan materi terakhir di semester ganjil ini ya, tahun 2022-2023. Nah, sekarang kalian persiapkan diri untuk mengikuti
penilaian akhir semester. Jadi nanti di rumah silakan kalian belajar untuk mempersiapkan penilaian akhir semester supaya hasilnya akan bagus. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Siap, Bro. Dengan berakhirnya pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada semester berikutnya.